Ini adalah 5 penyebab yang bisa mengakibatkan pria-pria usia muda kisaran 20 tahunan dan bahkan baru menikah tetapi sudah bisa kena penyakit impoten, gairah rendah, bahkan ejakulasi dini. Hati-hati ya, karena penyebab yang saya bagikan ini kedengarannya sepele. Tetapi kalau misalnya kalian masih ada kondisi seperti ini dalam jangka panjang, bukan gak mungkin gangguan fungsi seksual kalian akan semakin berat sampai akhirnya akan kesulitan berhubungan seksual dengan pasangan dalam jangka panjang. Harapannya setelah kalian selesai menyaksikan video ini, kita bisa mengenali 5 penyebab ini dan menghindarinya jauh-jauh supaya kita bisa sehat, perkasa, dan kuat di ranjang. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria, pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke, langsung saja ya, kita akan membahas 5 penyebab yang bisa mengakibatkan gangguan fungsi seksual di usia muda. Yang pertama, itu adalah kondisi stres. Saya sering banget ya setiap minggu kedatangan pasien. Pasien-pasiennya itu usianya relatif muda, laki-laki 20 tahunan. Dia badannya sehat, bahkan ada yang atletis. Tetapi dia datang dengan keluhan seperti gangguan ereksi, gairah rendah, bahkan ejakulasi dini. Padahal dia baru nikah. Logikanya aja ya, tubuhnya sehat, fisiknya sehat, tetapi kok udah timbul gangguan fungsi seksual. Ternyata salah satu penyebab tersering itu adalah dikarenakan adanya permasalahan stres atau kondisi pikiran yang akhirnya mengganggu performa seksual. Kok bisa sih orang usia muda cuman karena ada masalah stres udah timbul kendala berhubungan seksual, padahal kan logikanya tubuhnya masih sehat? Jawabannya sederhananya kayak gini ya. Bayangin, tubuh kita itu untuk mengatur fungsi seksual, dia itu ada sistem yang namanya gas dan rem. Nah, kalau misalnya ya gasnya ini keinjak tetapi remnya itu tidak diinjak, maka yang terjadi kendaraan ini bisa melaju dengan kencang. Tetapi bayangkan yang terjadi itu adalah sebaliknya. Remnya ini diinjak maksimal banget, sementara gasnya cuma diinjak dikit. Maka yang terjadi, kendaraan ini akan mogok, jalannya ngadat-ngadat. Sama halnya dengan fungsi seksual, kalau misalnya remnya ini terlalu menginjak, maka yang terjadi adalah fungsi seksual pada seorang pria tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang dimaksud gas di sini pada fungsi seksual, itu adalah bagaimana sih kesehatan tubuh kita. Pria-pria usia muda mungkin gasnya itu masih bagus. Tetapi jangan salah, pada pria muda, misalnya ada kondisi stres, itu yang terjadi adalah seperti kita menginjakkan rem yang cukup dalam. Alhasil, meskipun gasnya ini sudah diinjak, tetapi remnya ini kalau diinjak terlalu dalam juga, maka ya tadi mesinnya akan ngadat. Makanya sangat penting ya kita harus mengatur dari kondisi pikiran kita ini terlebih saat berhubungan seksual. Yang namanya fungsi seksual pria, terutama masalah ereksi, itu dia dikendalikan oleh sistem saraf yang tidak bisa kita kontrol. Sistem sarafnya ini baru bisa bekerja dengan baik kalau misalnya ya seorang pria tersebut dalam kondisi yang tenang, rileks, dan chill. Karena dalam kondisi tenang inilah akhirnya saraf yang mengatur fungsi ereksi bisa bekerja. Bayangin kalau misalnya ya pria tersebut dia stresnya tinggi banget, takut dia berhubungan, cemas terus, maka yang terjadi adalah sarafnya tidak bisa bekerja. Itulah mengapa yang bisa menjelaskan kenapa saat kita mau berhubungan seksual, tetapi kalau kita let it flow aja, tenang tanpa beban, justru ereksi dan gairahnya akan bagus. Tetapi kalau kita udah cemas duluan, aduh bisa nggak ya ini ereksi, aduh nanti istriku marah, maka yang terjadi adalah besar kemungkinan akan terdapat gangguan fungsi seksual, mulai dari gairahnya terhambat atau mungkin jangan-jangan ereksinya kempes di tengah. Salah satu tanda yang menjadi kecurigaan ya, kalau misalnya prianya itu mengidap gangguan fungsi seksual dikarenakan adanya permasalahan pikiran, itu kalau misalnya ya seorang pria ini saat berhubungan seksual dengan pasangan sering timbul kendala, ereksinya bermasalah, gairahnya rendah. Tetapi ketika dia masturbasi, kok ereksinya bagus aja ya, gairahnya bagus, bahkan bisa sampai ejakulasi dengan baik. Terus dia juga sering ngerasain ya, kalau di pagi hari ereksinya selalu kencang. Jadi kita pria yang sehat, kalau misalnya di pagi hari itu ada kondisi yang namanya morning wood alias ereksi di pagi hari. Hal ini merupakan hal yang normal dan menunjukkan kalau kesehatan penis dan hormon di tubuh kita masih dalam kondisi yang baik. Kalau misalnya ya kalian mengalami kondisi ini di mana gangguan ereksinya hanya pada situasi tertentu terutama saat bersama pasangan, ini menjadi kecurigaan besar kalau memang gangguan fungsi ereksinya diakibatkan oleh pikiran. Oleh karena itu sangat penting kita selain menjaga kesehatan fisik, juga kita harus menjaga kesehatan mental dan pikiran kita. Karena pikiran kita inilah yang mengendalikan fungsi seksual. Kalau misalnya kalian itu lagi capek, stresnya tinggi, cobalah untuk tenangkan pikiran terlebih dahulu. Bangun komunikasi yang nyaman dengan pasangan. Namun kalau misalnya stresnya ini masih mengganggu sekali, saran saya pertimbangkan ya untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Bisa ke dokter andrologi, psikolog, atau bahkan psikiater. Kita lanjut lagi ke penyebab kedua yang bisa bikin pria muda kena impoten, yaitu adalah kondisi mager alias malas gerak. Salah satu perbedaan antara orang-orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang itu adalah kita sekarang ini sangat dimanjakan
dikerjakan oleh teknologi. Kalau orang dulu ya, dia mau beraktivitas, mau misalnya ke sebuah tempat, dia biasanya akan berjalan jauh terlebih dahulu. Kemudian dia udah terbiasa untuk bergerak dalam jangka waktu yang lama. Berbanding terbalik ya dengan sekarang. Kita kalau mau makan, males gerak, kita tinggal pesan ojek online aja. Bahkan ya saya sering nemuin ada pria yang cuma jalan 200 meter aja, saking malesnya udah mesen ojek online. Bayangin, dia kesannya sudah sangat anti dan alergi dengan yang namanya kondisi jalan kaki. Padahal ya, kalau kita semakin malas jalan, maka otot-otot kita semakin tidak terlatih. Belum lagi ya, pekerjaan di era sekarang ini. Banyak pria-pria yang dia itu kerjaannya di dalam ruangan dan dia itu duduk 8 jam lebih. Alhasil karena kita lebih banyak di dalam ruangan, jarang terpapar sinar matahari, tubuhnya jarang beraktivitas, maka ini yang akan mengakibatkan pula tubuh kita mulai dari aliran darah, otot menjadi rentan terkena gangguan permasalahan. Dan ujung-ujungnya juga pasti akan menghambat fungsi seksual. Ereksinya jadi nggak maksimal, gairahnya rendah, mudah terkena ejakulasi dini. Berbanding terbalik kalau misalnya ya kita harus rutinkan bergerak. Kita misalnya setiap pagi terpapar sinar matahari, kemudian kita juga aktif bergerak setiap saat. Ini akan sangat meminimalisir terjadinya penyakit-penyakit disfungsi seksual. Kalaupun memang pekerjaan kalian mewajibkan untuk dalam ruangan, minim gerak, dan tidak terkena sinar matahari, maka salah satu solusi yang terbaik bisa kita lakukan itu adalah dikala kita libur atau misalnya kita pulang kantor, ayo luangkan waktu sejenak untuk melakukan aktivitas fisik. Jangan udah di kantor kita gerakannya minim, di rumah juga kerjaannya kita Netflix and chill, tiduran santai, tenang, malas sambil nyemil popcorn ataupun keripik. Nah, hal seperti inilah yang justru akan semakin memperburuk keadaan. Kalau misalnya kita lebih memilih menggunakan waktu luang tersebut untuk melakukan aktivitas ataupun olahraga, itu akan sangat bermanfaat sekali. Saran saya ya, kalau misalnya kita mau menjaga kesehatan fungsi seksual, coba pertimbangkan kita melakukan olahraga seperti lari. Jadi nggak cukup misalnya kita cuma jalan-jalan santai aja. Ini tidak tepat, apalagi kalau kita masih muda, idealnya kita harus lari sampai ngos-ngosan. Tetapi jangan salah ya, kalau cuma sekedar lari aja, dia itu tidak cukup. Selain olahraga lari, tambahkan pula olahraga kekuatan. Jadi yang dimaksud dengan olahraga kekuatan ini adalah olahraga di mana kita melatih otot-otot tubuh kita. Salah satunya misalnya kita mengangkat beban, kita latih tuh otot atas, kemudian kita latih pula otot bawah. Jadi kedua jenis olahraga inilah antara aerobik dan olahraga kekuatan yang sangat dibutuhkan sekali oleh seorang pria. Bahkan kalau misalnya ya kita rutin melakukan olahraga kekuatan 2 kali seminggu, itu akan dapat membantu meningkatkan hormon testosteron tubuh pria secara alami. Kalau hormon testosteronnya ini baik, maka yang terjadi fungsi seksual akan lebih optimal. Baik, sebelum saya lanjut ke pembahasan, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena ini akan sangat membantu saya supaya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada video-video selanjutnya tentang edukasi seksual. Oke, lanjut lagi ya ke penyebab yang nomor 3, yaitu adalah sering makan makanan yang tidak sehat. Sudah tidak bisa dipungkirin lagi ya, sekarang ini junk food itu semakin merajalela. Bahkan di komplek-komplek sekitar kayaknya lebih banyak yang jualan junk food dibandingkan dengan real food. Padahal makanan-makanan junk food atau makanan-makanan kemasan siap saji berpengawet itu sangat minim sekali kandungan gizinya. Bahkan yang tinggi dia itu kandungan pengawet dan garam. Kalau kita konsumsi ini keseringan dalam jangka panjang, bukan gak mungkin ini akan mengganggu kesehatan tubuh kita dan akan menurunkan hormon keperkasaan pria. Makanya ini yang sering mengakibatkan banyak pria terkena gangguan fungsi seksual. Padahal ya, yang paling bagus untuk fungsi seksual itu adalah makanan-makanan segar alias real food. Jadi kita harus berbanyak ya konsumsi hariannya itu adalah daging segar. Contohnya daging ikan, daging seafood, daging ayam, telur, daging sapi. Itu akan sangat bagus sekali karena daging-daging ini dia akan menjadi bahan bakar pembentukan hormon testosteron. Ditambah lagi kalau misalnya kita konsumsi buah-buahan yang rutin seperti buah semangka, buah alpukat, itu juga akan tinggi kandungan antioksidan yang mensupport tubuh kita. Jangan lupa juga ya konsumsi sayur-sayuran hijau. Sayur-sayuran hijau inilah yang tinggi kandungan vitamin dan bermanfaat baik untuk tubuh kita. Makanya saran saya kalau misalnya nih kita sering shopping di supermarket, minimalisir banget ya kita beli cemilan-cemilan atau bahkan minuman kemasan. Karena tadi kalau kita semakin banyak cemilan di rumah, minuman kemasan yang manis-manis, kadang kita sering malah konsumsinya itu yang kebanyakan. Berbanyaklah justru stok daging-daging segar dan minuman air putih. Hati-hati juga ya sekarang pria muda itu banyak yang kena impoten dikarenakan apa? Mereka sudah menggunakan rokok sejak muda sekali, bahkan sejak usia sekolah. Pada prinsipnya ya, penggunaan rokok, mau itu rokok biasa ataupun rokok elektrik, semakin awal dia menggunakan, maka ini akan semakin mempercepat kerusakan pembuluh darah penis dan alhasil ini bisa mengakibatkan gangguan fungsi ereksi pria. Mungkin kalian akan sombong, enggak dok, saya udah ngerokok lama-lama aja masih sehat tuh ereksi
ereksi saya ngacengnya masih kuat. Jangan salah, betul sekarang masih bagus. Tetapi bukan gak mungkin, tunggu 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, bisa jadi ereksi kalian menjadi semakin jelek dan akhirnya terkena impoten berat. Karena rokok ini sudah sangat jelas sekali, dia memiliki dampak yang sangat buruk untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Salah satunya pembuluh darah penis yang akan terkena. Makanya saya sering menemui pasien, pertanyaan yang saya tanyakan itu adalah, apakah Bapak ngerokok atau enggak? Dan sebagian besar orang-orang yang mengidap gangguan fungsi ereksi, mereka itu adalah perokok berat yang sudah sejak lama. Baik, sekarang kita ke penyebab yang keempat, yaitu adalah kegemukan. Ini masih nyambung ya dengan penyebab-penyebab sebelumnya. Karena anak-anak muda tersebut, dia banyak yang mager, makannya nggak teratur. Alhasil apa? Perutnya ini gemoy, gemuk gak karuan. Bahkan ada pria-pria yang dia gemuknya udah dari kecil. Jangan salah ya, kalau misalnya nih kita gemuk sejak kecil sampai kita dewasa gemuknya nggak karu-karuan, ini semakin besar meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan fungsi seksual, pemanjangan penis yang optimal, bahkan dia bisa mengakibatkan gangguan sperma pada pria. Karena kegemukan ini dia akan menekan hormon testosteron. Makanya saya sering ya nemuin ada pria-pria yang gemuk lama, dia itu penisnya tidak memanjang dengan sempurna. Bahkan ada yang buah zakarnya menjadi kecil. Karena tadi hormonnya tidak bisa diproduksi dengan baik karena ditekan oleh obesitas. Jadi pada pria yang obesitasnya sangat parah, hormon testosteronnya bisa sih diproduksi, tetapi dia akan lebih banyak diubah menjadi hormon wanita. Namanya itu adalah estradiol. Karena di tubuhnya itu banyak cadangan lemak. Cadangan lemak inilah yang kemudian akan mengubah hormon testosteron menjadi estradiol. Inilah yang bisa menjelaskan kenapa banyak pria yang dia itu gemuk, dia sering terjadi penumbuhan jaringan payudara. Karena tadi hormon wanitanya meningkat. Nah sekarang pertanyaannya, indikator kegemukan itu gimana sih? Jadi ya salah satu indikator kegemukan yang paling mudah untuk dilakukan dan cukup akurat itu adalah dengan kita mengukur lingkar pinggang kita. Caranya kita cukup sedia alat meteran aja. Kemudian kita taruh ya meteran ini kisarannya itu di bawah pusar kita. Lalu kita tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Nah, di tengah-tengahnya kita hitung berapa lingkar pinggang kita. Idealnya orang Indonesia lingkar pinggangnya itu di bawah dari 90 cm. Kalau kalian udah lebih dari 90 cm, ini menunjukkan kalau cadangan lemak di perut kita itu sudah semakin banyak dan meningkatkan risiko penyakit. Kalau memang kalian sudah gemuk, ayo di sini sangat penting ya, kita harus mengatur pola makan kita. Perbanyak aktivitas pula, harus olahraga yang rutin untuk membakar lemak sehingga kita memiliki fungsi tubuh yang lebih baik lagi. Oke, sekarang kita ke penyebab yang terakhir ya. Hati-hati, ini sering saya temuin, yaitu adalah kecanduan pornografi dan masturbasi. Sekarang ini ya, karena internet gampang diakses, banyak pria yang terpapar pornografi. Masalahnya adalah pornografi yang terpapar ini semakin aneh-aneh, genrenya makin gak masuk di akal. Bahkan ya sekarang itu ada orang loh yang dia tuh memiliki fetis dengan menggunakan AI. Jadi ada foto wanita biasa aja, tetapi diubah di AI untuk apa? Dijadikan fantasinya melakukan masturbasi. Akibatnya karena terbiasa melakukan masturbasi sampai kecanduan, belum lagi penggunaan genre pornografi yang semakin aneh, hal tersebut akan berdampak buruk untuk kesehatan otak kita. Di otak kita itu ada zat yang namanya dopamin. Zat ini yang berperan penting untuk motivasi kita melakukan segala sesuatu. Masalahnya ketika seseorang sudah kecanduan pornografi yang parah dan ngocok terus setiap hari, maka yang terjadi tubuhnya itu dia jadi kebal dengan dopamin yang biasa. Dia butuh kadar dopamin yang lebih tinggi lagi. Gimana cara dapetin dopamin yang lebih tinggi? Dengan mencari genre bokep yang semakin aneh. Makanya ya sering pada pecandu berat mereka ngerasa hidupnya hampa dan tidak mudah bahagia dengan pencapaian-pencapaian sederhana. Karena tadi dia ngerasa dopaminnya biasa aja, dia pengen perlu yang lebih. Tentu hal ini akan menjadi sebuah hal yang sangat buruk sekali untuk kesehatan otak kita. Bahkan bisa mengakibatkan gangguan gairah seksual dengan pasangan. Karena tadi kita ngerasa pasangan kita kayak aduh kok biasa aja ya, istri aku nggak menarik. Beda nih kalau misalnya aktris film bokep, aktris film bokep payudaranya besar, bokongnya semok banget, dia cantiknya nggak karu-karuan, dia juga mau yang hardcore, istri aku nggak mau. Nah akhirnya karena otaknya sudah terbiasa dengan film bokep tersebut, alhasil dia menjadi kesulitan berhubungan seksual dengan pasangannya sendiri. Ironis tapi ini cukup sering saya temui. Bahkan ada insan colikiawan yang udah terbiasa ngocok sebelum nikah sampai parah, ketika nikah dia menjadi kesulitan berhubungan seksual
seksual dengan istrinya. Dia cuma bisa ejakulasi kalau misalnya dia ngocok dan nonton film bokep favoritnya. Hati-hati ya, karena kebiasaan ini merupakan hal yang buruk dan bahkan bisa merusak rumah tangga. Terkait bagaimana nih solusi terbaik kalau misalnya kalian udah terlanjur kecanduan bokep dan masturbasi, di sini saya sudah pernah ya membuat video yang membahas pedoman yang bisa kalian pegang untuk mengurangi kecanduan tersebut secara pendekatan ilmiah. Kalau kalian ingin menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.